Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Tema kita malam hari ini adalah belajar politik demokrasi lewat partai politika. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah hadir di studio bersama saya. Yang pertama saya perkenalkan dahulu narasumber dengan Bang Arief dari Caleg DPRD Palangkaraya. Bisa dilihat partainya apa. Kemudian dengan Bang Ibnu Hadid yang berbaju kuning di tengah. Bisa ditebak partainya apa juga. Dan kemudian dengan Bang Edi. Nah, kalau yang ini masih samar-samar pemirsa, karena tidak ada identitas diri di kostumnya. Nanti kita berkenalan. Terima kasih ketiga narasumber sudah hadir di studio. Thank you. Pemirsa, malam hari ini kita ingin berbincang-bincang. Teman-teman di sini adalah caleg untuk DPRD Kota Palangkaraya. Kita ingin mengetahui visi misi mereka seperti apa. Kemudian apa yang sudah mereka persiapkan untuk maju bertarung di pemilu 2024. Kemudian kita ingin mengetahui juga seperti apa mereka menilai apabila belajar politik, belajar demokrasi, haruskah dari partai politik. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, kita langsung saja bertanya ke Bang Arief dulu. Bang Arief, tema kita hari ini kan berbicara tentang belajar politik kemudian demokrasi. Orang boleh saja dong berpikiran, oh saya kalau mau belajar politik itu masuk ke partai. Atau orang mengatakan, tanggapan Bang Arief sendiri, politik itu nggak bagus. Padahal kan tidak semua. Kalau menurut filsafat dan juga ahli, bagaimana menurut Bang Arief sendiri? Baik, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan kepada kami untuk kegiatan ini. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Arief Sarjana Perikanan. Saat ini saya sebagai Sekretaris Partai Amanat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana saya bergabung di Partai Amanat Nasional ini sejak tahun 98, waktu saya masih KKN, mahasiswa dulu. Jadi tidak pendek waktunya, sudah begitu lama. Tidak serta-merta ketika mau ada pencalonan ikut Bang. Sudah lama kita sudah setia lah, istiqomah dengan keberadaan kita di Partai Amanat Nasional. Jadi kalau pandangan Mbak tadi mengatakan bahwa tidak semua politik itu negatif, tidak juga semua positif, tapi kalau kami melihat menempa seseorang itu untuk berpolitik memang harus melalui jalur partai politik. Tidak bisa ujuk-ujuk datang langsung menjadi caleg misalkan. Tentunya kita tidak instan prosesnya, semua melalui perjalanan, semua melalui kaderisasi yang berjenjang. Saya awalnya juga di partai ini sebagai pesuruh juga, jadi bekerja di OBI, antar surat. Jadi tidak serta-merta langsung seperti ini jadi sekretaris wilayah. Jadi ada proses yang memang kita lalui dan perjuangannya begitu panjang. Jadi melalui tahapan-tahapan, ada senior-senior yang sudah kita tunggu antriannya, sehingga pada saatnya kita diberikan amanah sebagai sekretaris wilayah. Demikian. Kalau bypass itu ada nggak sih Bang? Dari yang biasa kemudian menjadi luar biasa, di dalam kestrukturan dia langsung menduduki sesuatu? Tidak mudah sih sebenarnya Pak. Kalau di kami sendiri memang kemarin ada sih ya, ada kejadian memang yang saya sempat protes bahwa sistem kaderisasi ini kalau tidak berjalan dengan baik maka hasilnya pun tidak baik. Sempat kami melalui proses-proses itu, masa-masa itu yang memang ya akhirnya hasilnya pun tidak maksimal. Maka kami berkesimpulan kalau tampuk pimpinan parpol itu tidak dipegang oleh yang betul-betul kadernya, maka hasilnya tidak bisa memuaskan. Nah, tapi kalau memang melalui proses yang begitu panjang, dia tahu seluk-beluknya seperti apa dinamika yang terjadi di internal partai, saya yakin hasilnya akan bisa diharapkan dengan maksimal. Oke, saya bergeser ke Bang Hadid dulu. Bang Hadid, gimana kalau pendapat Bang Hadid kalau ada orang bilang kutu loncat dari partai ke partai? Belajar politiknya itu di mana kalau kayak begitu? Kan memang sah, tetapi kan pandangan di luar sana. Monggo silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ibnu Arif Gadra pertama. Saya pengurus dari Partai Golkar. Nah, jadi memang kalau pendapat orang tentang Guntur Loncat itu tergantung dari orangnya itu sendiri. Mungkin dia sudah di partai itu, di partai A, partai B itu kan sudah menjalani di partai itu lama kan. Cuman kan kadang-kadang yang bahasa seperti itu kan dia mencari sesuatu yang bisa ya bahasanya ya menyelamatkan dirinya lah. Mungkin di partai ini dia sudah lebih nyaman. Iya, dia sudah tidak cocok di partai ini. Akhirnya mencari sesuatu di partai lain, pindahlah ke partai B. Nah, di partai B inilah dia merasa ada sesuatu yang dia cari yang sesuai dengan keinginannya. Setelah beberapa waktu berjalan, mungkin dia tidak betah lagi karena semakin lama keinginannya di partai tersebut tidak terakomodir. Terpilih ya. Nah, mungkin seperti itu. Oke, bergeser lagi ke yang tadi yang saya bilang dari casingnya kita tidak tahu dari partai mana. Mau nggak dijelaskan dulu Bang, diperkenalkan. Thank you, Mauli. Gak kelihatan kan, gak kelihatan tulisannya karena Iya. Ya, thank you. Saya mungkin di antara senior berdua ini tentu saya yang paling junior. sama junior dia usia. Oke. Saya di Rustian, kebetulan sebagai Kepala Badan Pemenangan Pemilu di Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau dari mudanya tadi katanya muda ya, berat nggak sih itu tugas yang seperti itu? Sebelum perkenalan ditanyain terus ini. Iya. Gimana itu Bang? Jadi gini, kita ketika memutuskan untuk menjadi kader politik, saya lulus kuliah 1 tahun, setelah itu sudah masuk langsung dalam Partai Demokrat dan kita sudah paham, mengerti betul bagaimana konsekuensinya, bagaimana tantangannya. Tentu semua dari awal kita sudah siap. Kalau pertanyaannya kemudian sulit tidak? Ya tentu ada sulitnya. Tetapi sulit inilah yang memang ketika kita memutuskan masuk ke dalam politik, yang kita cari memang sulitnya sebagai penempaan diri, sebagai sebuah proses pematangan kapasitas diri. Kesulitan itu harus memang kita ambil. Tinggal kemudian bagaimana kita mengolahnya. Dan dalam proses perjalanan hingga 13 tahun berjalan, hampir 14 tahun saya partai politik juga sama dengan Bang Arif ya, mulai dari ngurus surat, bikin surat, ngantar surat, menjadi mengkonsep beberapa surat dengan proses yang kita lalui etape by etape, tahap per tahap, secara detail kita pelajari, kita ikuti. Ya, organisasi mengizinkan saya menjadi Kepala Bapilu Partai Demokrat termuda dari seluruh Indonesia. Dan ini periode kedua. Luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini pertanyaannya sepertinya satu dan lain tidak sama ya. Masih tetap di Bang Edi. Bang Edi kan termasuk lama juga nih. Kalau menurut Bang Edi sendiri selama bergabung di partai ini, pembelajaran politik apa sih Bang yang didapat? Tidak harus di kampus kan? Tidak harus kita harus mengikuti kuliah politik kan untuk dapat belajar demokrasi dan politik. Bang Edi sendiri. Proses politik itu terjadi di mana saja, bukan hanya pada internal partai politik saya kira. Proses politik itu terjadi bahkan pada lingkungan terkecil rumah tangga. Di situ terjadi proses politik. Nah, masuk ke partai politik adalah sebuah ya memang saya didasari karena memang berpolitik itu bagian dari cita-cita ya. Saya dulu begitu penasaran ketika ada istilah kata orang politik menghalalkan segala cara. Sen kanan belok kiri Bang. Istilah itu yang kerap kali di usia-usia remaja saya, di usia-usia sekolah itu kerap kali terdengar. Tetapi kok saya lihat banyak orang yang mencoba memilih jalan hidup ke sana. Ada apa gitu. Lalu kadang juga dikonotasikan bahwa politik ini sebagai bagian yang dalam tanda kutip ya kurang baik. Partai politik ini diinterpretasikan pada hal-hal yang kurang baik. Saya dalam batin saya ketika itu kayaknya sih enggak. Tapi saya untuk membuktikan itu saya mesti masuk ke dalamnya dan ternyata
partai politik ini berdiri semangatnya adalah bagaimana menjadi wadah mengakomodir kepentingan bangsa, kepentingan rakyat. Partai politik dilahirkan untuk menjadi laboratorium, menjadi wadah untuk mencetak kader-kader pemimpin. Karena proses konstitusi kita, proses demokrasi yang memang mengharuskan melalui wadah ini. Partai politik. Dan ternyata setelah saya masuk di dalam partai politik, ketika itu Pak SBY masih memimpin dan beliau waktu itu sebagai presiden, saya melihat dinamika yang dibangun di dalam Partai Demokrat yang menganut paham berpolitik secara santun itu terjadi di sana. Oke, bahwa di dalamnya tidak semuanya sama, ya, memiliki karakter masing-masing karena ini mengelola orang banyak. Karena di dalamnya adalah orang dengan berbagai macam latar belakang, pendidikan, keilmuan, profesi dan segala macam. Oke semua. Tetapi saya berpegang teguh sebagai kader muda di partai politik. Yang saya pegang bahwa ini adalah proses studi politik saya. Dan saya harus memilah mana bagian-bagian penting sebagai anak muda yang saya saya gunakan, saya konsumsi. Selebihnya yang menurut saya tidak kompatibel bagi kader-kader muda politik, saya agak hindari. Tetapi pada prinsipnya politik itu tujuannya sesungguhnya baik. Tinggal bagaimana komitmen orang-orangnya untuk. Kalau Bang Arif sendiri, kenapa Anda betah dalam tanda kutip di satu partai politik? Pembelajaran apa yang paling menonjol yang didapat? Sebelum kita bercerita tentang visi dan misi teman-teman di sini. Baik, terima kasih Mbak. Jadi di politik ini memang seperti yang dikatakan Bung Edi tadi, masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau Bung Edi mungkin ketika dia bergabung di partai politik langsung punya jabatan yang strategis. Kalau saya sih memang dari anggota biasa. Dari awal juga sama seperti Pak. Dari yang kecil-kecilnya sampai pernah jadi ketua DPD juga. Jadi proses itu memang kita lalui sehingga kita mengetahui secara detail bagaimana partai ini. Sehingga kita berpikir kenapa harus kita keluar lagi kalau sudah betah di sini kan? Karena ada sesuatu yang mungkin yang perlu kita perjuangkan lagi untuk memaksimalkan hasil yang kita capai. Jadi saya melihat bahwa ya ini adalah tantangan. Di politik ini kalau tidak ada tantangan, mendingan gak usah berpolitik aja. Jadi itu. Bagaimana untuk menyukai tantangan ini sendiri supaya mencapai tujuan tanpa mengganggu yang lain, tanpa menghalalkan segala cara, Bang? Karena ini kan kita berbicara kan katanya politik menghalalkan segala cara. Nah, tapi kan ditepis oleh teman-teman, hanya riak-riaknya di situ. Silakan Bang, bisa. Baik, jadi kalau saya sih melihat bahwa dinamika politik yang terjadi itu, ya jangan juga kita berpikir bahwa segala sesuatunya itu dilakukan dengan segala macam cara. Karena kita melihat tidak semua juga masyarakat ini pikirannya negatif. Tidak juga semua orang politik ini pikirannya negatif, tidak. Jadi kalau kita mau ke hal-hal yang lurus, bawa kepada hal-hal yang baik, insya Allah baik juga lah hasilnya. Jangan kita berpikir bahwa ketika dikatakan politik itu tidak baik, lalu kita pesimis. Kalau saya sih melihat semakin hari, dan saya punya keyakinan bahwa entah 5-10 tahun lagi, demokrasi kita ini akan baik. Ini melalui proses yang sudah luar biasa, dan puncaknya saya melihat ini 2024 ini. Saya melihat setelah ini tidak ada lagi istilah segala sesuatunya perlu money, segala sesuatunya perlu logistik. Kalau ke depannya saya melihat masyarakat semakin cerdas, bahwa segala sesuatunya dia akan melihat bagaimana edukasi yang diberikan parpol ini pada mereka, sehingga mereka tidak lagi berpikir bahwa segala-galanya uang. Nah ini yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana apapun yang harus dilakukan, pikiran dan pandangan mereka tertuju kepada bahwa ini segala sesuatunya adalah logistik. Nah ini yang harus kita edukasi masyarakat. Tentunya mengedukasi itu kita ya berinteraksi langsung. Tidak cukup hanya melalui live streaming begini, kita datangi mereka, kita berkumpul dengan mereka, kita dengarkan apa yang harus keluhan mereka. Ya kita berikan edukasi sehingga mereka tidak berpikir lagi bahwa kedepannya segala sesuatu kalau nggak ada uang nggak bisa jalan. Nah sekarang kita rubah pola itu. Kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa janganlah berpikir instan bahwa segala sesuatu itu uang. Karena saya melihat, mohon maaf ini, saya tidak menjudge di beberapa personality yang ada di politik ini tidak. Tapi saya melihat hampir, mohon maaf sekali lagi saya minta maaf, minta dimaklumi
bahwa yang terjadi proses politik kita itu setelah dia terpilih, mohon maaf Pak ya, Iya. mereka banyak lupa dengan konstituennya. konstituen. Nah, di mana jembatan ini terputus? Harusnya mereka itu penyambung lidah aspirasi masyarakat, tapi ketika disuguhkan dengan hal yang jual beli transaksional tadi, akhirnya bisa terputus hubungan itu. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama-sama tanpa memandang warnanya. Ya. Ayolah kita edukasi masyarakat kita bahwa kedepannya kita harus lebih baik lagi. Jangan berpikir bahwa segala sesuatunya harus ada uang, ada logistik. Oke. Tidak semua. Bagaimana Bang? Kalau orang melihat ketika terpilih sudah duduk, mereka mengatakan sibuk karena bagian agenda-agenda ini kan sangat banyak, sehingga ya namanya konstituen itu mungkin terlupakan sedikit. Sehingga ketika pemilihan kembali, maaf ini itu tidak jadi saya pilih katanya. Sebentar tahan. Bang Ibnu sepertinya sudah penasaran. Silakan. Baik, jadi begini, saya dalam perjalanan kampanye tahun 2024 ini ya, saya selalu memberikan pemahaman, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa janganlah kalian berpikir instan, saya kira. Kalau saya sih berpikirnya lebih kepada orang yang menolong saya. Saya menjanjikan kalian menolong saya akan menolong kalian. Kalau berpikir secara parsial, itu urusan pemerintah. Agenda padat Bang, jadi susah ke konstituen. Kalau itu kembali ke pribadi kita aja. Saya punya pengalaman menjadi anggota DPR di Barito Selatan tahun 2009-2014. Tidak begitu kok. Saya tetap melayani. Nomor HP saya tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kadang-kadang alasannya kan HP-nya berubah lah, macam-macam nggak aktif. Tapi saya tidak melakukan itu. Saya sampaikan juga. 10 tahun yang lalu saya pernah menjadi wakil rakyat, saya bilang apa yang saya janjikan waktu itu sama saya lakukan lagi di Kota Palangkaraya. Karena tidak sulit sih sebenarnya kalau kita betul-betul ingin dekat dengan mereka ya. Silaturahmi jangan terputus. Jalan terus. Cara mendekatkan silaturahmi dengan mereka jalan terus itu gini Mbak. Saya bilang sama mereka, ini saya sampai kampanye nih, mohon maaf nih kalau silakan. Saya bilang gini, kalian menolong saya menolong kalian. Apa yang bisa saya tolong? Tentunya yang mudah-mudah saja. Misalkan kalian ada acara syukuran, ada perkawinan, saya bisa bantu kalian ketika saya diberikan amanah. Bantu itu tidak mesti harus bantu yang wah, bukan. Bantu ayamnya kah, nyumbang ayamnya kah 40-50 kilo, berasnya kah 1 pikul, misalkan kan. Itu sesuatu yang mudah kita lakukan. Jangan pas pada saat kampanye toh. Nah, jangan sampai saat kampanye toh. Tapi ada problematika di internal DPRD, mohon maaf ini ya. Kebanyakan ini kita buka aja. Kita kan pada tahu semua nih, bukan rahasia umum lagi. Kadang-kadang yang bisa membuat dia tidak bisa berbuat banyak kepada konstituen itu adalah apa? SK-nya digadaikan di PAL. Nah, itu dia problemnya. Nah, makanya kita bercita-cita kalau ingin jadi wakil rakyat, selesailah sudah dengan hal demikian. Tidak usah ada lagi dengan ada sangkutan-sangkutan, tapi kita betul-betul lurus niatnya. Ketika ada rezeki berlebih, kita kasih. Tentunya kan konstituen yang telah membantu kita tadi. Kalau Bang Ibnu sendiri seperti apa melihat ini? Sama pertanyaannya. Oh ya. Bang, politik itu mahal katanya masih. Ya, untuk masalah insya Allah kalau ibaratnya saya dipercaya oleh masyarakat, ya kan untuk sebagai anggota DPR di Kota Palangkaraya, ya untuk konstituen kita pasti tetap kita nomor satukan. Tapi saya tidak saat saya duduk nanti saya tidak berbicara konstituen, tapi saya berbicara secara masyarakat. Nah, misalnya masyarakat pun tidak hanya di dapil. Kalau memang bisa kita bantu di dapil lain, ya tidak ada salahnya kan. Seperti Bu Arif tadi kan, ya bagus itu kan, seperti memang nanti dia bisa membantu, misalnya ada acara, ada apa. Nah kalau saya kan ya mungkin menambahkan penyambung Arif kan mungkin apa keperluan masyarakat yang memang dibutuhkan masyarakat, karena segala sesuatu kan tidak hanya 1-2, tapi kan ada di bidang sosial, ada di bidang kesehatan, ada infrastruktur. Nah itu yang harus kita akomodir keinginan mereka, meskipun itu kata Bung Arif itu kan pasti itu banyak nanti berhubungannya ke pemerintah. Nah tidak ada salahnya kan, memang kita kan kolaborasinya kan dengan pemerintah, ya kan. Nah itu yang harus kita dengarkan dari masyarakat. Apa yang mereka inginkan masyarakat di sini, apa keinginannya masyarakat di sini, apa keinginannya, karena keinginan ini kan pasti berbeda-beda kan. Ya kan, tapi kebanyakan kalau saya basic saya kan kontraktor, nah saya lebih banyak menekankan pasti ke infrastruktur, karena pembangunan di khususnya di Kota Palangkaraya kan dia bertahap
Nggak mungkin membangun ini di sebelah sana orang minta ini, sebelah sana minta itu, kan tidak mungkin sekaligus itu harus akomodir semua kan, tapi kan butuh waktu. Nah jadi masyarakat, kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya bisa, kalau memang mereka membutuhkan ini, mereka harus bersabar. Nah saya juga biasanya bergerak di bidang sosial. Bidang sosial itu dulu saya pernah jadi Satgas Covid. Nah jadi kita bergerak di bidang sosial itu kan ada masyarakat yang memang membutuhkan, misalnya masyarakat yang diisolasi di rumah. Nah, bidang sosial terus masyarakat yang terkena bencana, ya kan. Nah itu yang salah satu yang memang kalau mereka membutuhkan apa kan, paling tidak kita bisa mengakomodir itu. Iya. Kemudian pertanyaan ke Bang Edi. Bang Edi, bagaimana pendapatnya Bang Edi sendiri? Ini di luar sana pasti ada nih, jujur aja kita. Sekarang aja kita merasa duitnya, kena boleh sudah duduknya dia ingat ndai. Nah, bukan dia wayang tuh kita mau pakai duit ah. Translate di bawah ini ya pemirsa. Silakan. Iya, saya mulai dari. Jadi Alek berembus ke tenang. Kita kan mengkelirkan di sini, kita belajar, sama-sama belajar. Memang narasi berseperti itu sudah banyak sekali berseliweran di mana-mana. Ya, jadi saya begini sampaikan. Saya memilih berada di partai politik itu semangatnya adalah sebuah pengabdian ya masyarakat. Jadi mentionnya soal itu dulu. Nah, Mbak Olive, saya kebetulan diberikan sedikit kesempatan untuk banyak waktu bersama-sama dengan masyarakat petani. Jadi selama kurang lebih 4,5 tahun saya bergaul dengan petani. Saya coba mendengar berbagai mencoba memotret bagaimana kondisi masyarakat petani hari ini. Masyarakat petani yang selalu terus didengung-dengungkan soal mandiri pangan, soal ini dan segala macam. Tetapi itu kan hanya sebuah narasi yang bisa saja balon jus kosong ketika petaninya tidak diberikan support system yang baik. Petani yang masih tradisional tidak didorong dengan mekanisasi yang bisa meningkatkan produktivitas petani, maka mandiri pangan segala macam itu menjadi ya omong kosong. Nah, pas setengah tahun saya kebetulan diberikan ruang untuk itu, saya menurunkan berbagai program aspirasi dari Komisi 4 DPR RI untuk membantu petani melalui berbagai alat mesin pertanian, pupuk, bibit, ternak dan segala macam. Dalam proses perjalanan itu menemukan kok ini gitu ya. Kok mendengar banyak apa yang disampaikan oleh teman-teman petani, ternyata nggak melulu soal duit. Kenapa kemudian hari ini masih banyak bicara soal pemilu, pesta demokrasi dijadikan pesta habis-habisan? Karena tadi yang sampaikan Bang Arif, maaf saja bahwa memang kerap kali terjadi proses 5 tahunan ini meninggalkan banyak pesan, meninggalkan banyak janji, datang manis, pulang tanpa punggung, tapi lupa dengan ininya. Iya, betul. Nah, ketika selama 4,5 tahun kita sentuh dalam kapasitas saya bukan sebagai anggota DPR, bukan sebagai anggota Dewan, sebagai masyarakat biasa memupuk dulu dari sekarang yang kebetulan ada relasi dengan Komisi 4, anggota Komisi 4 DPR. Saya maksimalkan peran ini bersama-sama dalam petani. Kita bantu, kita support pada petani, tidak mesti harus kenal, tapi saya bekerja sama dengan pemerintah, dengan para penyuluh yang lebih paham dalam petani, yang lebih kenal, yang paham kondisi pertaniannya. Saya sampaikan, tolong mana petani yang perlu kita bantu, kita support tanpa harus kenal. Nah, makin kesini mereka kemudian paham, iya ini yang kita cari. Kami betul bahwa uang kita perlu, tapi support dengan jangka waktu yang panjang.
continue, Ya. ini menjadi hal yang sangat mereka inginkan. Dan dalam berjalan pas setengah tahun, saya melihat sebuah dimensi yang sedikit agak beda gitu. Oke. Ternyata masyarakat petani nggak melulu soal ini betul yang disampaikan tadi. Wah, ada masih hari ini, mungkin masih banyak, tapi Nah, disinilah tugas kita Ya. untuk memberikan edukasi dan juga pembelajaran. pembelajaran. Sebelum kita masuk ke visi misi, ada pertanyaan berikutnya. Ketika ini namanya mendengar aspirasi dari masyarakat, bukankah sudah ada musrembang yang berkolerasi langsung dengan pemerintah, dengan dewan juga? Tetapi jangan dijawab dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan tema kita bahasan kita malam hari ini, belajar politik demokrasi lewat partai politika. Kita lanjutkan, tadi sampai terputus di musrembang, Bang. Ketika semua sudah diakomodir di dalam musrembang, kemudian teman-teman caleg ini datang, itu melihatnya seperti apa, Bang? Adakah sisi-sisi yang belum tersentuh pada saat itu? Atau bagaimana teman-teman mengembangkan yang sudah ada ini? Silakan, dari Bang Arif dulu. Baik, musrembang itu 10 tahun yang lalu beda dengan sekarang. Bedanya kalau dulu ujuk-ujuk bisa dianggarkan. Sekarang musrembang ada proses yang harus dilalui, tidak boleh ujuk-ujuk dibawa begitu saja jadi itu barang, tidak. Jadi sekarang memang kalau mau mengawal, ya pawangnya inilah nanti yang mengawalnya. Misalkan ada usulan dari masyarakat kelurahan ini misalnya. Kalau dia memang mau gol, ya kita kawal terus. Di tingkat RT-nya kita kawal, di tingkat kelurahan kita kawal, tingkat kecamatan yang kita kawal. Ketika pembahasan di APBD pun kita kawal, baru bisa digolkan. Tapi kan tidak semua bisa terakomodir dengan maksimal. Saking banyaknya proposal yang hampir tumpukan banyak itu kan tidak semua. Makanya tadi saya bilang, ya kalau berbicara proses anggaran, ya kita lepaskan dulu lah warna-warni kita ini. Berbicaranya kepentingan masyarakat. Tapi kalau bantuan untuk masyarakat yang memang membantu kita, itu personality kita secara pribadi itu kan. Tapi kalau berbicara pembangunan, berbicara roti, pembangunan dan sebagainya, jatah-jatah apa yang dilakukan, ya bicaranya sama dengan anggota yang lainnya. Hilangkan dulu ego kita, ayo kita berpikirnya untuk masyarakat. Karena kita bicaranya adalah wakil rakyat sudah. Walaupun kita di dapil ini, kalau kita sudah berbicara anggaran, ya kita untuk semua kota Palangkaraya. Nah, tapi kalau memang anggaran ini betul-betul ada, biasanya ada pembicaraan yang mungkin berdasarkan kebutuhan, kepentingan sih ada, kita tidak menafikan hal-hal demikian kan. Cuma itu tadi, kalau memang kebutuhan tentunya ini berada di pimpinan wali kota lah sebenarnya. Yang punya ini wewenang yang lebih banyak itu. Kemudian kita mendengarkan lagi pendapat Bang Ibnu Hadid, silakan. Tadi dari PAN sana, sekarang Golkar nih, kuning. Untuk musrembang mungkin gini. Itu kan ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif, ya kan. Nah, musrembang itu kan tidak jauh-jauh sebenarnya kita mengakomodir kepentingan konstituen. Sebenarnya tidak hanya konstituen kan, yang mana yang masyarakat yang membutuhkan, yang meminta, ibaratnya meminta tolong ini diperbaiki di sini, tolong ini ada kerusakan di sini. Nah, ini kita komunikasikan kepada pihak eksekutif, ya kan. Bagaimana komunikasi kita, kita ya bentuknya kan proposal kan biasanya. Kita menyampaikan ke proposal mereka, kita beri penjelasan ke mereka, ya tidak jauh-jauh juga seperti Bung Arif tadi kan, ya komunikasi kita ke wali kota kan, siapa tahu wali kota juga mau mengakomodir, karena kan semua itu kan tidak mungkin bisa terakomodir dalam satu waktu kan. Ya kan, itu pasti kepentingan eksekutif pun itu banyak juga kan untuk mengakomodir keinginan dari pemerintah Kota Palangkaraya. Kalau tadi berbicara komunikasi, artinya kan di sini kita harus dekat dengan kekuasaan, Bang. Dekat dengan pembuat kebijakan. Nah, kalau kita sendiri misalnya tidak ada channel, tidak ada jalan menuju ke sana, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, kalau masalah itu kan masalahnya personal,
paling tidak bahasanya tuh kalau ini beda warna kan. Ya. Nah, dengan pihak yang misalnya dengan wali kota atau lainnya, ya kita bagaimana kita melepaskan diri kita, melepaskan keegoisan kita sebagai pihak yang memang awalnya tidak sejalan kan. Ya. Kan nah, itu yang harus kita kedepankan dulu. Bagaimana caranya kita bisa bersama-sama duduk satu meja mengkomunikasikan. Komunikasi politik ini harus bagus ini Bang. Nah, berarti belajarnya tadi di salah satunya di partai politik. Ya. Oke, karena kita persingkat waktu, saya loncat ke Bang Edi. Bang Edi menanggapinya seperti apa? Atau punya pemikiran lain Soal musrembang. terkait dengan pembicaraan kita? Iya. Saya memang kerap kali ya, karena saya banyak berinteraksi sosial dengan masyarakat di pinggiran yang Pinggiran ngomong-ngomong dapil berapa Bang? Dapil mana nih Bang? itu satu Palangkaraya, masyarakat pinggiran, masyarakat petani nelayan. Jadi yang memang menyandarkan banyak harapan pembangunan itu pada proses musrembang. Yes. Kemudian yang kedua masa-masa reses anggota DPRD. Iya. Hanya memang masih banyak suara-suara yang kita dengar bahwa ini jalan ini Ya. drainase ini sudah berkali-kali, ada 3 kali 4 kali musrembang, Iya juga. sampai periodisasi Selesai. untuk periode DPR juga belum ada eksekusi. Nah, memang dibutuhkan kesamaan visi baik masyarakatnya dari level yang paling bawah, tingkat kebijakannya, Ya. kemudian legislatifnya, dan tentu sebagai eksekutor adalah eksekutifnya. Dibutuhkan kesamaan visi dengan ketika spiritnya adalah spirit pembangunan masyarakat, spirit pembangunan lingkungan dan lain sebagainya, maka kita harus melepaskan warna-warna partai politik. Kita harus melepaskan kode-kode. Kita harus sama spiritnya untuk membangun. Tidak boleh kemudian karena Satu warna mendominasi. Iya, misalnya di wilayah ini karena warna ini yang menang, Ya. kemudian warna ini kalah, tetapi kemudian ada usulan yang sebenarnya strategis Ya. dalam konteks pembangunan masyarakat, tetapi karena di situ tidak dominan Ya. Warna secara tersebut. ini, maka Musrembang terabaikan. Ini kan akhirnya dalam kompetisi politik masyarakat yang menjadi korbannya. Itu yang tidak boleh. Maka kita semua, saya kira kalau saya dengan Bang Arif, dengan Bang Hadid, kita sering ngopi bersama. Konsep berpikir kami ini cenderung sama. Nah, oke, karena sudah pada saat pemikiran ke pojok dulu. Yang menjadi visi misi apa Bang? Kemudian yang Abang lihat di sini, apa sih yang kurang di Kota Palangkaraya ini? Apa sih yang harus dibenahi? Oke. Untuk Baik. masukan, tidak menjas. Jadi gini, sebenarnya pemerintahan yang sudah berjalan ini sudah bagus sih sebenarnya. Hanya saja karena Lanjutkan, keterbatasan anggaran. Jujur aja keterbatasan anggaran. Kami melihat di Kota Palangkaraya ini problemnya hanya 2. Drainase dengan jalan yang rusak. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau itu bisa diselesaikan oleh pemerintah, sudahlah maju kota kita ini. Kalau ketersediaan lapangan pekerjaan Bang, tidak terlihat kan? Atau seperti apa? Peluangnya ada. Dengan adanya beberapa hotel, ada ini kan mall ini kan mall. Itu terbuka lebar ini sebenarnya. Karena ini pusat kota dan kita ibu kota provinsi, saya melihat sudah luar biasa ini. Kemajuannya sudah luar biasa. Saya sudah sejak 95 di sini, semakin tahun itu berkembang terus Kota Palangkaraya. Kita jangan menutup mata lah, jangan menganggap bahwa nggak ada kemajuan. Kita harus optimis. Jangan pesimis, kita berpikirnya maju ke depan. Jangan melihat karena pemimpinnya begini, karena anggota legislatif gini tidak ada kemajuan. Bukan, tidak, cara berpikirnya bukan begitu. Semua orang berpikirnya ingin maju semua kok. Nggak ada yang ingin hanya mundur, nggak ada. Nah, maka dari itu kita sama-sama memajukan Kota Palangkaraya, tidak hanya di level pemerintah, tapi juga masyarakat juga mendorong, mendukung gitu. Kolaboratif. Nah, boleh Bang Ibnu menyambung visi misi teman-teman ini, karena kan di sini sama-sama memaparkan. Nanti kan tinggal masyarakat dan menilai memilih. Silakan. Kalau saya visi misinya ya nggak muluk-muluk. Kita ingin berkolaborasi dengan masyarakat.
kan apapun itu, baik sosial, kesehatan, pembangunan dan lainnya. Yang perlu digarisbawahi untuk Palangkaraya sendiri apa Bang? Nah, Palangkaraya seperti kata Bung Arif tadi, dengan kepemimpinan Pak Irit Naparinis selama 1 periode ini, alhamdulillah pembangunan infrastruktur di Kota Palangkaraya lebih bagus lah, gitu kan. Cuman satu, adanya keterbatasan anggaran tadi. Nah, jadi wali kota ke depan, ya kan, meminta kepada pejabat-pejabatnya atau kepala-kepala dinasnya, ya paling tidak mencarilah anggaran lain, ya kan, karena kita ini terbatas anggaran, carilah kemana, entah itu dana apa kan, dana dari pusat sana. Nah itu yang harus ditekankan kepada kepala dinas. Jangan mereka hanya berpatokan tiap tahun menganggarkan ini untuk ini hanya untuk itu, tapi untuk menambah anggaran untuk pembangunan dan lainnya. Carilah dari tempat lain. Iya, carilah dari tempat lain. Dan itu salah satu keuntungannya apabila kita mendapatkan anggaran dari pusat misalnya. Itu kan ada penambahan nilai pajak kan. Karena itu kan kalau pembangunan atau itu kan pasti pajaknya kan kembali kan untuk daerah. Masuk PAD. Iya. Oke, langsung Bang Edi. Kalau Bang Edi tadi kan berbicaranya masalah pertanian nih. Akomodir teman-teman petani segala macam. Beberapa waktu lalu Palangkaraya sudah mencetuskan, mari menanam padi dan menanam lombok. Ya. Sebagai yang menolak petani, seperti apa menurut Bang Edi sendiri? Apa yang harus dilihatkan? Mengingat juga struktur tanah kita berbeda. Ya, jadi memang saya punya mimpi petani di Palangkaraya ini berdaya saing, ya, komparatif dan potensi itu ada. Kemandirian pangan harus bisa diwujudkan dan itu bisa sebenarnya dengan pengolahan mekanisasi pertanian modern, itu bisa, tinggal komitmen pemerintahnya yang harus gegeh ya. Kalau tadi sampaikan tadi bagaimana soal mendorong pemerintah untuk tanam padi, saya kira itu adalah sebuah kemudian lombok sekarang ya. Lombok ya, karena ini tanaman pangan yang dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi dan Palangkaraya punya potensi ke sana. Saya sudah melihat beberapa tantangan, peluang, hambatannya. Saya sudah pelajari, Palangkaraya punya potensi untuk itu. Di samping juga dari sisi peternakan dan lain sebagainya. Nah, saya konsisten ketika memang amanah ini misalnya diberikan oleh masyarakat. Yang pertama, kita ingin ada sebuah pasar yang melokalisir produk-produk pertanian lokal Palangkaraya. Sehingga ada klasifikasi, ada area-area yang bisa membedakan mana produk pertanian Palangkaraya dengan pertanian Banjarmasin dan lain sebagainya. Karena kita memiliki khususan. Sebenarnya kalau berdaulat pangan, kita kan tidak harus tergantung dengan tempat lain untuk beberapa produk. Seperti kemarin jalan putus. Itu dia. Harga naik. Itu yang harus kita siapkan. Kita harus prepare-nya ke sana dan kita bisa. Saya sudah melihatnya di lapangan. Tinggal bagaimana kemudian bersama. Nah, saya berharap ada ke depan ada pasar yang memang khusus menyediakan produk lokal. Yang kedua, Palangkaraya adalah salah satu kota besar, bisa dibilang begitu. Kita belum punya pasar hewan. Ini perlu kita dorong ke depan. Maka semua elemen harus bekerja untuk sana. Dan ini adalah suara petani yang disampaikan melalui saya. Di samping juga itu, saya juga sebagai perwakilan milenial juga kerap kali mendorong anak-anak milenial, ayo jangan malu untuk bertani karena potensinya luar biasa. Apalagi kita punya KIKN. Ya, di samping ya memang kita berharap dari sisi yang luas Palangkaraya mampu menyerap, memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak milenial, kaum Gen Z yang hari ini ikut menentukan masa depan ini. Dan terakhir, saya ingin penyuluh pertanian betul-betul diperhatikan karena operasional para penyuluh ini minim sekali, sementara kinerjanya itu luar biasa dan mereka yang menentukan masa depan. Tapi kalau kita melihat ini masalah penyuluh, karena kita berbicara pertanian, jadi yang buat omongan sabar. Kan kita banyak lulusan universitas ternama, perguruan tinggi ternama. Mereka notabene ada sekolahnya, Bang. Tetapi untuk menggeliatkan mereka seperti apa? Ini saya tidak tahu pemirsa ini janji apa usaha ini. Silakan. Ini fakta. Penyuluh petani itu didasari dengan spirit pengabdian.
Saya sudah melihat bagaimana kinerja penyuluh, luar biasa beratnya. Tetapi dengan operasionalnya yang sangat kecil, apalagi penyuluh swasta yang non ASN-nya, sangat kecil. Memang diperlukan perhatian khusus bagi mereka. Dan saya punya mimpi, berharap entah dengan skema seperti apa, apakah APBD bisa mendorong ke sana untuk membantu operasional para penyuluh, kemudian fasilitasnya, balai penyuluh dan segala macamnya, ini perlu didorong karena di situ adalah salah satu kunci kemajuan petani. Yang terakhir sekali ini kadang-kadang terlewatkan juga, kinerja para RT. Maaf saya, RT adalah skop pemerintahan terkecil, pejabat pemerintahan terkecil di lingkungan masyarakat, paling ribet. Operasionalnya 375.000 sebulan dan itu dibayarkan setiap 3 bulan. Oke, kalau naik 500. Tetapi dengan beban bobot pekerjaannya, ini yang harus kita teriakkan secara bersama-sama. Agar apa? Agar penataan pengelolaan masyarakat itu menjadi lebih baik. Berbahagialah para RT malam hari ini kalau mendengar itu. Tapi bukan kampanye ya, tapi ini fakta yang harus kita eksekusi secara bersama-sama. Makanya tadi saya bilang, ya kan, wali kota itu harus paling tidak kepala dinas itu paling tidak tiap tahun anggaran itu mau anggaran baru itu mereka harus istilahnya mempunyai produk, ya kan, produk tidak hanya melulu APBD tadi. Bagaimana inovasi mereka untuk mencari anggaran dari luar? Kayaknya kalau Bang Ibnu Hadid ini fokusnya ke kebijakan ya Bang. Sedih kayaknya dia ngeliat kebijakan. Ya, polisinya kurang greget. Kalau spesifiknya apa Bang? Kalau Abang terpilih ini nanti jalurnya apa sih Bang? Yang lebih konkret apa? Kalau ini kan udah jelas nih bau-baunya ke pertanian. Kalau Bang, kalau saya itu sebenarnya konkret itu nggak melulu harus di satu bidang. Seperti basic saya tadi kan. Nah, infrastruktur itu sekarang ya sudah berjalan. Tapi kan banyak hal lain seperti kayak bilang Bu Edi tadi itu kan ada pertanian, ada kesehatan, dan butuh jalan, ada sosial, ngobrol sama sana. Iya kan? Iya, semua itu kan berhubungan. Ada jalan pertanian. Ya, lancarnya sebuah otomatis kalau ada jalan, roda perekonomian itu lancar karena jalannya bagus. Ya kan? Kalau jalannya tidak bagus pasti harga akan mahal. Saya pernah dulu. Karena sudah kejadian di Pulau Pisau kemarin. Iya, saya pernah. Saya pernah dulu mengerjakan sebuah pekerjaan di Katingan 3 itu daerah Katingan Hilir dari daerah Mendawai. Itu hasil bumi mereka itu bagus-bagus. Padi, buah-buahan. Yang mereka yang kesulitan itu menjual buah rambutan. Yang saya ingat itu buah rambutan sama buah dempeda. Itu saya dikasih, saya beli, saya bilang berapa Pak? 100.000 berapa? Dikasih 1 karung. Karena mereka tidak bisa. Karena biaya operasionalnya lebih mahal. Nah, itu yang harus yang saya bilang tadi, pemerintah ya paling tidak memikirkan mencari anggaran keluar. Gitu. Saya prihatin, memang prihatin. Kita selalu sedikit-sedikit berharap dana APBD, sedikit-sedikit dana APBD. Memang ada dana dari pusat itu, cuman dapatnya itu pasti nggak banyak gitu loh, kecil. Nah, paling tidak ya bagaimana pejabat-pejabat di Kota Palangkaraya ini pada khususnya mereka berusaha mencari anggaran itu supaya bisa lebih besar gitu. Kalau yang kecil kan ya kita lihat hasilnya kan tidak bisa mengakomodir semua. Gini tuh. Cost-nya tidak sama. Iya. Karena ini tadi berhubungan dengan SDM dan juga tenaga kerja. Saya ke Bang Arif dulu. Bang Arif, ada kebijakan. Kita sudah tahu semua bahwa pajak hiburan, pajak hotel itu akan naik Bang. Sedangkan tadi kan Abang bilang tempat kita nih peluangnya besar nih untuk SDM, sehingga tidak ada tanda kutip pengangguran itu berkurang. Tetapi ketika para pelaku usaha dikenakan seperti itu, menurut Abang seperti apa? Nah, jadi punya usaha silahkan nanti bisa mempertimbangkan. Iya, baik. Jadi pemerintah sekarang kan jangan hanya fokus kepada hiburan, perhotelan. Kan sekarang kan produk-produk masyarakat melalui UMKM kan sudah jalan semua ini. UMKM sudah begitu beriak, sudah jalan, sudah mulai meningkat. Jadi home industri itu sudah jalan. Jadi peluang untuk ibu-ibu yang emak-emak di rumah ini punya produk sendiri sudah terbuka.
Apalagi ada medsos ya Bang ya? Ada medsos, ada CFD juga kan. Ya setiap hari Minggu apa kan bisa dijual di situ. Jadi sehingga terbuka lebarlah peluang mereka yang tidak bisa bersaing secara umum, mereka bisa secara personal itu dia jalan dari rumah ke rumah, dari medsos bisa jualan online kan. Itu sudah lumayan itu. Jadi kita tidak berpikir hanya pajak restoran, pajak hiburan, perhotelan, macam-macam. Tidak. Dan ada satu problem saya lihat di Kota Palangkaraya ini yang aneh menurut saya ya. Nanti insya Allah kita coba tanya nanti dengan pemerintah. Kok kita makan dibayar pajak sih? Nah itu. Seharusnya kan kewajiban restoran tuh yang bayar pajak dengan pemerintah, bukan kita yang makan yang diminta pajaknya. Kemudian kita kan berbelanja diminta pajak Bang. Iya makanya kita itu. mengambil barang, kita kena pajak, kita bayar lagi. Makanya itu. Nah ini yang harus ada kebijakan dari pemerintah. Ya cobalah dicarilah solusinya. Jangan membebani kepada orang yang makan ini, tapi bagaimana yang punya, yang pengelola ini itu yang bayar ke sana. Karena itu kewajiban mereka. Karena saya lihat, mohon maaf ini di kota ini tidak semua pajak itu diberlakukan. Toko-toko kelontongan itu coba kalau diambil atribusinya sedikit, ini kan menjadi PAD ini. Nah, kalau PAD-nya bagus ya otomatis kesejahteraan meningkat juga ke seluruh elemennya kan. Tidak hanya masyarakat, ya pemerintahnya juga mungkin daya saing dia mereka ini bisa jalan. Nah, kemudian karena kita sudah berada di segmen terakhir, apa Bang yang ingin Abang tawarkan kepada konstituen Abang, kemudian kepada masyarakat pemilih yang sebentar lagi? Dan juga seperti apa sehingga tidak ada lagi kita mendengar kecurangan-kecurangan. Kita belajar sama-sama, belajar fair. Baik, saya menyampaikan pesan ini kepada semuanya saja, tanpa memandang warna-warni partai politik. Artinya saya menyarankan tolong dipilah-pilah dulu lah caleg yang banyak ini sebelum memutuskan untuk memilih. Dinilai dulu seperti apa kapasitasnya, integritasnya. Jangan sampai memilih kucing dalam karung. Karena dari sekian ratus caleg ini yang akan terpilih kan hanya 30 orang. Nah, dari 30 orang ini nanti juga dilihat juga yang mana yang bisa berinteraksi dengan masyarakat, dengan pemerintah, yang bisa menyampaikan aspirasi dan menggolkan kebutuhan masyarakat ini. Jangan jadi anggota DPRD, mohon maaf ini datang, duduk, diam, duit aja kan. Nah ini yang harus kita robah paradigmanya. Nah itu yang harus dicari, dinilai oleh masyarakat ini. Pilihlah orang yang bisa mampu berbuat untuk masyarakat. Jangan hanya teorinya aja kan. Kalau saya ya itu tadi yang saya harapkan bahwa silakan masyarakat menilai dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah pilih nantinya, 5 tahun rugi loh. Dan jangan juga karena uang yang terlalu besar, akhirnya ya ini pesta demokrasi misalkan, mumpung. Jangan juga. Kalau sudah berpikirnya uangnya besar, ada serangan pajarnya besar, ini sekitar buka aja ya. 5 tahun kemudian sampai nggak akan diingat lagi mereka. 3 bulan menjelang pemilu baru dia datang lagi. Ini fakta yang terjadi selama ini. Nah jadi saya menyarankan, tolonglah bijak masyarakat, dinilailah dengan sebaik-baiknya, dipilah-pilah dulu dari mana, seperti apa, mampukah tidak orangnya, tinggal bagaimana kesimpulannya kepada masyarakat. Ini kan sebagian dekat nih, sudah masuk minggu tenang ini kan. Nah jadi dipikir-pikir dulu lah, runding dulu lah dengan keluarga. Tidak usah keburu nafsu, karena uangnya besar. Nanti kalau diterima semua nanti bingung nanti. Saya yakin kalau semuanya diterima, hari hanya dia akan golput. Dia bingung. Dia bingung memilih siapa kan? Nah, dia bingung akhirnya golput, dia rusak suaranya. Jadi saran kami, tolong dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita salah memilih. Demikian. Oke, Bang Ibnu Hadid silakan. Apa yang ditawarkan, kemudian apa yang seharusnya dilakukan masyarakat dan yang tidak dilakukan menjelang pemilihan? Ya saya hanya memesankan kepada masyarakat, ya kan, memang pemilu 5 tahun ini kan, terutama pileg ini kan pesta, ya kan, pesta demokrasi. Nah itu isu-isu yang beredar tentang money politik itu kan, itu pasti ramai kan. Tapi ya sekali lagi saya menekankan supaya masyarakat lebih cerdas dalam memilih, ya kan, seperti Pak Bung Arief, kapasitasnya seperti apa, memang orangnya seperti apa. Nah, kalau saya sendiri ya siap, seperti saya bilang, berkolaborasi dengan masyarakat, ya kan? Apa keluhan-keluhan masyarakat, mungkin kita akan mengakomodir itu, kita sampaikan kepada pihak eksekutif, ya kan. Nah ini keluhan masyarakat,
ini keluhan masyarakat di sini, ini keluhan masyarakat di sini. Jangan sampai kita memilih nanti kita sudah misalnya ini sudah menerima begitu. Dan sampai nanti orang menelpon orang yang sudah duduk itu, orang mungkin nggak ini lagi, sudah kan apa kamu sudah menerima duit dari saya, katanya. Karena pilihlah orang yang memang benar-benar mau memperjuangkan hak masyarakat, ya kan, bukan memilih orang yang berdasarkan duitnya. Kalau bisa kenal bang orangnya. Ya makanya kenal itu karena apa? Karena kita memang meskipun awalnya kita tidak kenal, ya kan. Kalau kita menyapa mereka, kita datangi mereka seperti kayak Bung Edi, Bung Arif, saya sendiri, kami langsung datang personal. Bukan yang ada tim, misalnya ada tim. Oh ini tim nelpon, ini tolonglah ini nanti dia ada datang timnya lagi, tolonglah dicoblos ini ini. Kalau kita tidak seperti itu, kita langsung ke personalnya langsung. Mungkin ada yang melalui si RT, si A, si B, kami enggak. Kami memang langsung turun ke lapangan menyapa masyarakat yang memang yang kami tidak kenal pun akhirnya jadi kenal. Oke. Terakhir ke Bang Edi. Bang Olive, saya rasanya nyalek nggak nyalek itu hari-hari saya sama aja rasanya gitu. Saya memang karena memulainya dari lahan pertanian gitu. Sejak nggak nyalek ya memang saya hari-hari di masyarakat sudah berteman dengan petani gitu. Jadi nggak ada yang pas musim caleg kemudian saya nggak, biasa sejalani seperti hari-hari saya biasanya gitu. Nah ini mungkin sebagai penutup ya. Ini bahwa memang proses demokrasi ini semakin ke depan harus semakin kita perbaiki. Ya. Proses demokrasi yang konstitusional yang sudah ditetapkan dengan model seperti ini itu dilahirkan sebenarnya dikonsep secara baik untuk memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat menentukan wakilnya, menentukan pemimpinnya. Ayo, kalau ini dikatakan sudah mulai agak rusak mungkin belum, tapi sudah agak ini. Ayo sama-sama kita kembalikan melalui apa? Proses pemilihan 5 tahun. Ini akan menjadi parameternya bagaimana proses demokrasi ke depan. Oleh karena itu, masyarakat termasuk juga kita semuanya, para kader partai politik, ayo kita sama-sama komitmen memberikan edukasi politik yang baik pada bangsa ini, pada masyarakat kita. Kenapa? Karena ini akan menentukan bagaimana model keluarnya nanti, outputnya nanti itu akan ditentukan oleh bagaimana kualitas proses demokrasi proses politiknya, proses berkompetisinya, gitu ya. Kalau memilih wakil rakyat melalui cara pandang yang transaksional, koruptif, ya, hasilnya juga pasti akan melahirkan para wakil-wakil yang juga koruptif. Karena dia nanti kan membayar transaksi. Itu dia. Transaksi politik. Oleh karena itu, mari kita dorong dengan proses-proses yang saya sebut kolaboratif, kesepakatan bersama, kerja bersama untuk sama-sama melahirkan wakil-wakil rakyat yang kompeten, yang memiliki integritas, yang memiliki komitmen untuk bersama-sama masyarakat dan melahirkan pemimpin yang memiliki kepekaan sosial, yang memiliki komitmen untuk membangun masa depan masyarakat ini menjadi lebih baik. Kami di Partai Demokrat tidak bisa keluar dari DNA berpolitik kami, mendengarkan, memberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan di masyarakat. Dan saya sebagai kader muda sudah memegang teguh prinsip berpolitik seperti itu. Ke depan menularkan juga kepada yang muda lagi. Ya, dan ke depan kami yakini bahwa kinerja kami pasti dinilai oleh masyarakat. Maka 14 Februari kami optimis dengan kerja-kerja kami sebelumnya. Masyarakat pasti menilai itu. Karena kita sudah memang berada di penghujung, seperti apa mungkin kita bisa dibantu ketika kita ada di bilik suara nanti, Pak? Prosesnya seperti apa? Kita masuk, kemudian kita membuka, seperti apa? Dari sana dulu. Nanti mungkin disambung oleh Pak. Kalau kita melihat milenial kita ini kan hampir 60% pemilihnya. Betul.
daripada itu, kalau kita berbicara milenial, otomatis mereka akan kesulitan Nah, itu kalau seperti apa tidak prosesnya diberikan nanti? edukasi. Nah, Jadi tanggal 14. bagi kawan-kawan milenial ya, kalau bukan milenial sudah 20 tahun lebih kita berpolitik langsung nih kan, ya pemilihan langsung masyarakatnya. Jadi untuk kawan-kawan milenial ya harusnya melihat informasi terhadap teknologi yang ada di medsos, ada sosialisasi yang disampaikan KPU dan sebagainya. Tapi kita tetap menyampaikan kalau untuk warna kotak pelanggaran kotanya di kabupaten kota itu warna hijau kertas suaranya. Untuk Buka, provinsi, dilihat dulu. ya dibuka. Apakah rusak ataukah tidak, atau kita membukanya di bilik suara nanti Bang? Iya, dilihat dulu. Jangan sampai rusak. Kalau kita belum melihat ternyata sudah rusak, ya kita kembalikan. Oke. Jangan sampai sudah rusak kita rusakin lagi kan, Oke. jadi masalah. Jadi kita teliti betul-betul. Nah. Kalau tidak ada celahnya, tidak ada masih bagus, kita tinggal coblos saja. Oke. Sesuai hati nurani kita. Oke, Bang Hadid, seperti apa? Ada pendapat mengatakan bahwa nanti itu buka dulu di depan panitia, diperlihatkan karena takutnya, namanya takutnya kan ya seperti itulah, kekhawatiran. Ketika kita menerima ini rusak, kemudian kita komplain, Pak ini rusak. Kita tidak tahu di dalam apakah memang dirusak Ya, atau rusak sudah dari sana. Sudah jawab. Seperti apa Bang? Edukasi. Apa benar kita harus buka dulu nih di depan? Kalau bisa, ya memang kan sebenarnya kita tuh kan canggih sekarang itu, canggih kan. Alat komunikasi kita itu ada, tapi kadang-kadang kan handphone pun tidak boleh kan. Ada yang melarang tidak boleh kan. Ya kalau menurut saya sih nggak masalah, karena apa? Apa sih salah handphone itu? Handphone mencoblos pun tidak, itu apa-apapun tidak. Ya kan, kalau memang ada suara rusak kan ya. Kalau pendapat saya ya kan, dibuka, dipoto, kasih dan itu sebagai barang bukti. Ya kan, sebelum kita baru kita kasih tahu kalau memang mereka tidak percaya, kita melalui handphone. Ada yang mau disampaikan terkait dengan cara kita memilih ini nanti? Karena 14 hari ini sebentar lagi loh Bang ini. Ya, karena memang fasilitas yang disediakan terbatas. Karena kalau hari ini berseliweran foto baleho, gambar baleho ya, tapi di kertas suara itu yang ada fotonya hanya presiden, wakil presiden dan DPD RI. Maka untuk DPR, DPRD sampai provinsi dan kabupaten kota ini kan tidak ada gambarnya. Maka semua teman-teman pemilih, utamanya milenial dan agar betul-betul diperhatikan. Dari rumah dipersiapkan. Dari rumah dipersiapkan. Artinya sekarang kan banyak platform untuk bagaimana menjadi pemilih yang cerdas di media digital. Jadi masuk bilik suara tidak perlu gugup. Ini kayak pemilih pemula nih, kadang-kadang gugup. Kita pernah mengalami jadi pemilih pemula. Jadi gugup karena melihat antrian sudah panjang. Tidak perlu gugup. Tidak perlu, santai saja karena dicermati betul-betul. Jangan sampai salah coblosnya. Dan jangan sampai mencoblosnya 2 kali, cukup 1 kali aja. Ya Bang Arif ya, cukup 1 aja coblosnya. Itu jadi kalau 2 nanti coblosnya nggak sah ya. Cukup 1 coblosan saja. Daripada apakah dia nama caleg yang ingin dituju atau di nomor urutnya atau di lambang partainya, agar kertas suara tidak rusak dan nanti partisipasi pemilih pada pemilu 2024 itu menjadi tinggi. Ini sudah menjadi kemenangan semua partai politik. Karena PR kita bersama adalah bersama-sama dengan para penyelenggara, KPU, Bawaslu, pemerintah untuk menaikkan partisipasi pemilih. Kalau partisipasi pemilih, maka kita semua boleh klaim itu adalah Pesta kita bersama. kerja kita bersama, dan kualitas demokrasi sudah semakin menunjukkan perbaikan. Itu dia, Pak. Terima kasih kepada Bang Arif, terima kasih kemudian Bang Hadid dan juga Bang Edi. Oleh Pak Terus Juradi. Selamat bertarung, kemudian selamat berusaha. Terima kasih. Oke, pemirsa, kita akan melihat seperti apa teman-teman bekerja, teman-teman berjuang untuk bisa duduk di posisi legislatif. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Thank you.